Selamat pagi, siang, malam Pak Dodi dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Julia Lorenzo Simajuntak dengan NPM 2508 2010146 dari Sistem Informasi Paralel. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil EAS Bahasa Pemrograman 2 saya dengan studi kasus Sistem Manajemen Operasional Logistik Kargo Internasional yang mencakup jalur pengiriman udara maupun laut. Program ini adalah aplikasi Java Console atau CLI yang terintegrasi dengan database MySQL. Sistem ini mensimulasikan proses bisnis nyata di perusahaan ekspedisi internasional, mulai dari pendaftaran kargo, antrian truk di gerbang gudang, sampai penumpukan kontainer di dek kapal. Alasan saya memilih studi kasus ini karena di dalam industri pengiriman retail, tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa menyinkronkan pergerakan data administratif digital dengan kondisi fisik barang yang ada di lapangan secara akurat. Dan ada dua fitur utama di menu konsolnya, yaitu menu 1 sampai menu 4 fokusnya ke fitur CRUD untuk mengelola data permanen manifest kargo di database. Sedangkan menu 5 sampai 8 fokusnya itu ke fitur simulasi lapangan yang memakai struktur data custom untuk memodelkan antrian kendaraan pabean dan penataan kontainer kapal secara real time. Nah, sekarang kita lihat ke arsitektur penyimpanan basis datanya. Aplikasi ini didukung oleh database DB _logistik_UAS dengan tabel tunggal terpusat bernama TB pengiriman. Alasan utamanya adalah buat mengoptimalkan performa kecepatan aplikasi. Dengan model tabel tunggal, proses memuat data ke memori RAM itu jadi cepat karena program Java tidak perlu melakukan operasi join antar tabel yang berat dan memakan waktu. Kolom utamanya adalah ID resi bertipe varchar yang kita kunci sebagai primary key-nya, dan kolom lainnya ada nama pengirim tujuan, jenis jalur yang bertipe varchar, serta ada kolom berat kargo dan biaya akhir yang memakai tipe data pecahan double. Nah, tipe double ini penting di dunia logistik supaya timbangan kargonya nanti bisa benar-benar akurat sampai ke angka desimalnya. Oke, sebelum masuk ke struktur kargo, mari kita bedah dulu komponen otaknya, yaitu kelas kargo 250820100146 Julia, yang bertindak sebagai main class atau pusat kendali utama dari sistem ini. Nah, kelas ini fungsinya sebagai orkestrator atau jembatan penghubung utama. Di garis ini, saya juga mendeklarasikan variabel konstan URL, user, dan password buat mengunci alamat server MySQL lokal kita. Tepat di bawahnya, terdapat fungsi get connection yang memanfaatkan driver JDBC. Maksud dari fungsi ini untuk membuka pintu gerbang komunikasi antara program Java dengan MySQL servernya kita. Setiap kali menu CRUD dijalankan, fungsi inilah yang pertama kali dipanggil buat memastikan paket data query SQL bisa dikirim dan diterima dengan aman. Sekarang kita masuk ke logika teknis OOP dan konsep struktur data manualnya. Yang pertama, inheritance. Saya punya abstrak parent class bernama pengiriman yang menyimpan atribut umum seperti ID resi, nama pengirim, tujuan, dan berat kilogram. Dua child class, yaitu pengiriman laut dan pengiriman udara, melakukan extends pengiriman sehingga otomatis mewarisi semua atribut dan metode tersebut. Nah, kenapa kita pakai inheritance? Karena kelas anak seperti kelas pengiriman udara dan kelas pengiriman laut punya kesamaan atribut administratif dasar dengan induknya. Alasan utamanya adalah untuk menghindari kode redundansi atau penulisan kode berulang. Yang kedua ada overriding. Parent class mendeklarasikan dua abstrak metode. Yang pertama, hitung biaya akhir dan get jenis jalur. Masing-masing child class wajib mengimplementasikannya dengan logika yang berbeda. Maksud dari anotasi override ini adalah menulis ulang metode abstrak milik kelas induk supaya punya perilaku atau rumus yang berbeda di kelas anak. Dan kenapa override ini diperlukan? Karena kedua jalur punya aturan bisnis tarif yang berbeda jauh di lapangannya. Di kelas pengiriman udara menghitung biaya dengan tarif 50.000 per kilogram, sementara di kelas pengiriman laut menggunakan tarif 15 kilo per kilogram. Metode tampilkan info kargo juga di-override-kan untuk menampilkan ikon dan keterangan moda yang berbeda. Yang ketiga, downcasting. Nah, di downcasting ini kita bisa lihat pada menu 6, yaitu proses bongkar truk. Data kargo keluar dari queue dalam bentuk tipe parent, yaitu pengiriman. Tapi untuk menjalankan pemeriksaan khususnya, kita perlu tahu jenis aslinya itu apa. Nah, alasan downcasting diperlukan di titik ini karena kelas induk itu tidak tahu apa-apa tentang prosedur operasional khusus di lapangan. Jadi kita wajib mengubah tipe objeknya kembali menjadi kelas anak memakai keyword instance of. Tujuannya supaya program ini bisa mengakses metode spesifik anak, yaitu fungsi proses sertifikasi kargo udara untuk X-ray bandara atau fungsi cek kapasitas kontainer untuk penyeimbangan kapal laut. Nah, sekarang kita masuk ke sebagian struktur data manual. Sebagaimana dengan instruksi, program ini sama sekali tidak boleh memakai library bawaan Java Collection. Nah, semua penampung data itu kita buat manual. Yang pertama, maksud dari kelas node ini adalah untuk membuat komponen atomik, penampung objek yang punya pointer max buat mengunci alamat memori simpul berikutnya di RAM. Yang pertama adalah manual linked list. Saya gunakan ini untuk menyimpan seluruh manifest kargo aktif yang dimuat dari data MySQL. Berbeda dari array yang ukurannya kaku, linked list ini bisa tumbuh dinamis sesuai jumlah datanya kita. Nah, cara kerjanya itu, setiap kargo disimpan dalam node. Tiap node itu punya dua bagian. Yang pertama, data berisi objek pengiriman, dan next berisi pointer ke node berikutnya. Prosesnya itu, cek dulu apakah head itu kosong. Kalau kosong, node baru langsung jadi head. Kalau tidak, program melakukan traversal, yaitu jalan dari head ke ujung rantai sampai ketemu node yang nextnya null, lalu sambungkan node baru di sana. Yang kedua adalah manual queue yang saya pakai untuk mensimulasikan antrian truk di gerbangnya gudang menggunakan prinsip FIFO, yaitu first in first out. Jadi truk yang datang pertama itu di proses pertama, persis seperti antrian kasir. Nah, ada dua poin terpenting. Yang pertama itu front menunjuk ke truk paling depan yang siap diproses, dan rear menuju ke truk paling belakang yang baru masuk. Proses NQ
node baru disambungkan ke rear.next, lalu pointer rear digeser ke node baru. Dan adapun proses dari DQ, datanya diambil dari front, lalu pointer front digeser ke node berikutnya. Kalau setelah DQ antrian jadi kosong, maka rear juga di-set null agar konsisten. Hasil return dari DQ inilah yang kemudian masuk ke proses downcasting di menu 6. Dan kenapa Q digunakan? Sesuai struktur FIFO, pada manual Q maksudnya adalah untuk memodelkan antrian fisik kendaraan secara adil di gerbang pabean gudang. Truk yang datang pertama wajib dilayani dan dibongkar pertama kali. Yang ketiga adalah manual stack. Ini untuk mensimulasikan penumpukan kontainer di dek kapal. Dan mengapa stack digunakan dalam alur ini? Karena secara fisik, kontainer yang ditumpuk terakhir berada paling atas dan harus dibongkar pertama. Prinsip LIFO ini sesuai dengan kondisi nyata yang ada di dek kapal. Stack hanya punya satu pointer aktif, yaitu top, yang selalu menunjukkan ke kontainer paling atas tumpukan. Dan waktu push, node baru menunjuk ke top lama lewat new node.next, lalu pointer top naik ke node baru. Dan pada waktu pop, data diambil dari top, lalu pointer top turun ke node di bawahnya, tumpukan menyusut satu lapisan. Sekarang saya akan demo programnya secara langsung di aplikasi NetBeans. Yang pertama, menu pertama atau tampilkan manifest atau read. Ketika kita mengklik menu 1, saat dijalankan, sistem langsung sinkronisasi dengan MySQL dan memuat seluruh data ke manual list. Hasilnya ditampilkan lengkap dengan ikon mode pengiriman yang muncul secara polimorfis sesuai dengan jenis objeknya. Yang kedua, ada menu 2, daftarkan pengiriman baru atau bagian create. Nah, di menu 2 ini menambah kargo baru. Saya masukkan data lengkap seperti agency, nama pengirim, tujuan, berat, dan jalur. Dan sistem ini otomatis menentukan apakah objek yang dibuat pengiriman udara atau pengiriman laut, lalu menghitung biaya lewat polimorfisme dan menyimpannya langsung ke MySQL. Yang ketiga, ada menu 3 dan 4, yaitu update dan delete, di mana menu 3 untuk edit nama pengirim atau tujuan berdasarkan agency, dan menu keempat untuk menghapus data secara permanen dari database. Keduanya langsung berinteraksi ke MySQL. Yang kelima, ada menu 5, saya memasukkan kargo ke antrian gudang, ke antrian gerbang gudang. Prinsip FIFO ini aktif, yang masuk pertama ada di posisi terdepan. Menu 6, proses truk terdepan. Di sini downcastingnya terjadi secara nyata. Sistem mengecek jenis kargo lewat instance of. Kalau udara, dipanggil proses sertifikasi kargo udara untuk simulasi X-ray, dan bisa dilihat di output bahwa proses pemeriksaan muncul otomatis sesuai jenis kargo. Dan pada menu 7, menempatkan simpul kontainer baru di atas simpul top sebelumnya. Jadi kontainer ditumpuk ke dek kapal dengan prinsip LIFO. Dan menu ke-8, kontainer paling atas dibongkar pertama. Secara mekanis, kode ini akan mengambil dan menghapus kontainer yang berada di posisi paling puncak tumpukan terlebih dahulu sesuai prinsip LIFO. Karena secara fisik, kontainer teratas itulah yang mengganjal akses kargo yang ada di bawahnya. Demikian pemaparan laporan teknis dan demonstrasi aplikasi sistem operasional logistik kargo internasional untuk memenuhi tugas EAS BP2 saya dengan topik Object Oriented Programming. Dan bisa kita lihat, seluruh arsitektur kode terbukti bekerja dengan valid dan mampu menjawab tantangan integrasi data yang logistik. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik perkataan maupun perbuatan. Sekian dan terima kasih.